GSKI ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Delima, sungguh luar biasa kesaksiannya ya. Terus minum vitamin. Ibu Delima ini kenal teman saya sudah dari tahun 95 saya kenal ya, di satu bank ya. Jadi kita teman baik dan ketemu di satu gereja yang lama, lalu kita bersama-sama kembali di gereja GSKI. Haleluya. Terima kasih Bu Delima. Bapak, salam buat keluarga, Tuhan memberkati. Yuk kita mau mulai, kita akan terus memuji nama Tuhan dan kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat satu pujian, ajar kami setia Tuhan, agar kami selalu kuat di dalam Engkau dan setia di dalam Engkau, dan kami mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Nyanyikan pujian ini, ajar kami setia Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini, kau mengasihi. Amin. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu dengan yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Amin. Tuhan ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Haleluya. Nyanyikan, Kau mengasihi diri kami. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna, tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajar kami, Tuhan. Tuhan ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau. Ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta Kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta Kau.
merenungkan Tuhan, betapa Tuhan itu baik bagi kita. Ajar kami setia Tuhan, sampai kami setia sampai selama-lamanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya. Terpuji-puji nama Engkau Tuhan, ajar kami setia. Agar kami tetap setia. Haleluya. Tuhan ajar ku setia. Sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Katakan sama-sama, Tuhan ajar ku setia, sampai kapanpun tetap setia. Cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau, selamanya, selamanya ku cinta kau, selamanya ku cinta kau. Saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Gembala Pak Agung. Haleluya. Halo, shalom semuanya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Ya, selamat datang atau selamat bergabung nih. Selamat datang, selamat bergabung, Bapak Ibu. Saya senang sekali melalui ibadah yang sangat sederhana ini, Bapak Ibu boleh hadir bersama-sama kami di ibadah My Hope Community. Ini perdana kali ibadah ini dimulai. Ibadah perdana kita mulai melalui Zoom ini, persekutuan doa My Hope Community ini. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya ini dari My Hope ini sebenarnya muncul belum lama, kata My Hope Community ini ya. Tadinya mau memberi nama Rema ya, Rema Community. Tapi karena nama Rema itu saya pikir sudah sering kita dengar ya. Ada Rema, ada Radio Rema, ada Persekutuan Rema, ada Gereja Rema, GBI Rema, lalu ada toko buku Rema. Jadi saya pikir Rema sudah, tapi kurang lebih maknanya hampir bersamaan, karena Rema adalah logos atau firman, kata-kata yang terimplementasi dalam kehidupan itu menjadi Rema, artinya mengalami, atau firman yang hidup, firman yang dialami ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, baik itu melalui damai sejahtera, sukacita yang kita rasakan, baik melalui kesembuhan seperti Bapak Ibu dan keluarga Delima ya, perjumpaan yang ya penuh berkat lah ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, bukan kesembuhannya tetapi Tuhan hadir ya, Tuhan hadir dalam setiap kehidupan anak-anaknya ya. Soal sembuh atau tidak itu biar kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tapi yang paling penting daripada sembuh atau tidaknya itu ya, tapi pasti Tuhan memberi yang terbaik ya. Ya, Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Nah, itu yang Rema. Nah, kemudian ketika ada di satu lokasi, saya merenungkan lalu muncul
Seperti saya ingat di Injil Lukas 18, Bapak Ibu Saudaraku, Injil Lukas 18 itu ketika ada seorang hakim yang lalim dengan janda yang miskin, konteksnya itu ya, janda yang miskin dan hakim yang tidak takut Tuhan, tidak takut siapa-siapa. Tapi dia takut dengan janda miskin ini. Karena janda miskin ini merongrong, ya, meminta dibela haknya, meminta dibela supaya dia ditolong. Akhirnya hakim ini luluh hatinya dan mengabulkan permintaan si janda ini. Memang konteksnya tentang doa ya. Lalu Tuhan berkata dengan itu perumpamaan. Lalu Tuhan berkata, nanti kalau Tuhan datang ke dalam dunia ini, adakah dia jumpai iman? Adakah dia jumpai iman seperti janda miskin ini? Adakah dia jumpai iman? Iman di sini berarti bukan doa yang dikabulkan, bukan maksa Tuhan, tetapi sungguh-sungguh ya, pengertian perumpamaan itu adalah sungguh-sungguh si wanita ini mengharapkan Tuhan, itu esensinya. Jadi bukan doanya yang dijawab. Ya, jadi bukan di Injil Lukas itu bukan doanya yang terjawab yang Tuhan inginkan, yang Tuhan suruh kita perhatikan adalah persekutuan, pengharapan si janda miskin ya dengan hakim yang lalim itu kan jomplang ya, perbedaannya ya. Tetapi si janda miskin ini tidak minder ya. Dia tidak putus asa, tetapi dia terus dia tahu ini dia tidak mau tahu, maksudnya dia tidak mau tahu ini hakim mau menolong apa tidak. Kemungkinan kecil tidak menolong karena ini hakim yang lalim ya, tidak takut siapa-siapa. Apalagi yang dihadapi adalah janda miskin ini. Sepertinya tidak ada artinya lah kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada artinya. Tetapi si janda ini terus merongrong, terus meminta, dan akhirnya hakim yang lalim ini mengabulkannya. Nah, yang Tuhan ingin tekankan, Tuhan katakan perhatikan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah keseriusan, kesungguhan wanita ini, janda miskin ini, yang mengharap pertolongan. Nah, itu yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu kita menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan berkata nanti, ketika Tuhan datang nanti, adakah iman dijumpai? Adakah iman ya dijumpai di muka bumi ini? Artinya orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan. Ya. Adakah orang yang dijumpai Tuhan, orang yang berrelasi? Nah, gereja ini, makanya saya beri My Hope. My Hope itu kami ya, saya Yulia ya, kami diskusi. Mungkin ada beberapa kali kami diskusi ya sama Ibu, sama Yulia. Akhirnya kami sepakati jadinya My Hope. My Hope ini bisa my-nya Tuhan, bisa harapannya Tuhan, bisa harapannya kita. Jadi gereja yang Tuhan harapkan. Gereja seperti apa yang Tuhan harapkan? Atau lebih sempit lagi, kira-kira orang Kristen seperti apa yang Tuhan harapkan? Kira-kira begitu, saudaraku. Jadi yang Tuhan harapkan adalah orang-orang yang mengharapkan Tuhan. Nah, muncullah istilahnya My Hope Community. Ya, gereja yang Tuhan inginkan, dan inginkan yaitu orang-orang yang menginginkan Tuhan, orang-orang yang haus akan Tuhan, orang-orang yang mengharapkan Tuhan. Jadi gereja yang Tuhan inginkan atau jemaat yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang mengharapkan Tuhan. Ya, agak filosofis ya, saudara-saudara. Sedikit filosofis ya, tapi semoga bisa dipahami. Jadi latar belakang My Hope Community ini bukan hasil bukan karena kita ya ada subjektivitasnya juga ya, ada suara dalam hati, lalu ada dasar-dasar kebenaran yang kita inginkan. Kita ternyata memang Tuhan itu mengharapkan gerejanya yang bisa diharapkan ya. Tuhan menginginkan gereja yang memang bisa diharapkan ya, orang-orang yang mengharapkan Tuhan. Jadi My Hope Community. Nah, saudara dan saya ini ada di persekutuan ini. Nah, itu latar belakang Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, rekan-rekan sekalian. Kita tetap berserah, kita tetap
mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, maka itu wadah ini kita buat bersama-sama ya. Tentu saja ini tidak hanya saya dan istri dan Ibu Lucia dan keluarga-keluarga kami, tetapi kita sama-sama menjadi satu keluarga yang terus bisa hadir di dalam komunitas ini. Tentu hadir juga di hadirat Tuhan ya. Biarpun melalui ibadah yang sangat sederhana ini, kita percaya seperti firman katakan dalam Injil Matius, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di sana. Gitu ya, saudaraku. Jadi itulah latar belakang dari My Hope Community ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya coba kita sharing ya. Saya ingin sharing, semoga bisa ditayangkan. Bentar. Apakah bisa tampil ya ini ya? Bisa, sudah kelihatan? Bisa ya? Bisa, Bel? Bisa ya? Bisa, Gil, bisa. Ya, oke. Jadi ini ibadah perdana kita. Nama persekutuan kita nanti ke depannya mungkin akan jadi gereja ya, GSKI, My Hope Community. Kira-kira begitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, kita sama-sama memulai dari persekutuan doa ini. Jadi kalau seandainya nanti dikehendaki Tuhan, tentu ini bukan maunya saya ya, maunya kita bersama ya. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama bersekutu dan semoga ini menjadi harapannya Tuhan juga ya. Gereja yang menjadi harapannya Tuhan. Gereja atau dengan kata lain, gereja yang diharapkan Tuhan. Atau dengan kata lain, orang-orang yang diharapkan Tuhan. Orang-orang yang bisa diandalkan Tuhan. Orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. My Hope Community. Jadi bukan saja kita percaya kepada Tuhan, kalau umat atau orang atau manusia percaya kepada Tuhan, itu agama ya, memilih agama. Tetapi sebenarnya yang sebenarnya adalah kalau manusia itu percaya kepada Tuhan, itu tidak ada kontribusi dampak bagi Tuhan ya. Tuhan tidak mendapat keuntungan apa-apa, kira-kira begitu ya. Agak sedikit filosofis ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak mendapat untung apa-apa. Manusia mau percaya atau tidak, nggak pengaruh bagi Tuhan gitu loh saudaraku. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya nggak pengaruh, sebenarnya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ya. Saya ulangi ya. Kalau orang manusia ini, Tuhan aku percaya engkau, atau orang bikin agama lah misalnya ya, agama Kristen lah katakan itu, apapun lah namanya. Tuhan aku percaya engkau. Ya, bagi Tuhan itu nggak ada signifikansinya, nggak ada pengaruhnya apa-apa bagi pribadi Tuhan. Ya. Tapi yang sebenarnya itu, ya itu konsep pemikiran orang ya percaya kepada Tuhan. Tapi orang Kristen itu, komunitas Kristen itu beda. Yang sesungguhnya Tuhan inginkan itu bukan percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, tapi sebaliknya orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, ini namanya dikembalikan kepada apa yang menjadi rencana Tuhan, yaitu orang-orang atau komunitas yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, gereja yang bisa dipercaya Tuhan dimulai dari individu yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Jatuhnya manusia dalam dosa karena manusia tidak bisa dipercaya. Ya, gitu ya. Jatuhnya manusia dalam dosa karena manusia tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya. Tidak mampu mengemban tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia. Saudara jangan bingung ya, sebenarnya itu Tuhan yang mempercayai dirinya kepada manusia. Semoga bisa dipahami ya. Tuhanlah yang mempercayai dirinya kepada manusia. Artinya Tuhan yang menyerahkan
pribadinya, rohnya kepada manusia. Manusia diciptakan, ya, lalu Allah menyerahkan rohnya, Allah menghembuskan rohnya dalam diri manusia. Artinya benar-benar ya, makanya ada perundingan kan, baiklah kita, jamak ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kalimat ini adalah kalimat yang penuh dengan pertarungan sebenarnya. Kalimat yang penuh dengan resiko, kalimat yang penuh dengan tantangan ya, karena manusia itu bukan main-main loh. Manusia itu sehakikat dengan kita loh. Nah, gimana gitu. Seperti orang ingin menyerahkan, kan kita menyerahkan kepercayaan kepada orang lain itu tidak gampang, saudaraku, ya. Ya, kalau Bapak Ibu ingin menyerahkan sesuatu kepada orang lain, harus ada kriterianya kan? Harus ada kriterianya, ya, bisa dipercaya. Tapi bagaimana bisa dipercaya? Harus tahu pribadinya, kan gitu. Harus tahu pribadinya, harus mengenal siapa dirinya. Harus tahu kan, baru kita bisa memberikan tidak mungkin orang kalau kita tidak mengenal dengan, ataupun kenal, tapi kalau memang tidak bisa dipercaya, ya nggak akan diberikan apapun juga itu ya. Demikian, saudara-saudara, ketika kita berurusan dengan Tuhan, maka itu Tuhan itu sangat luar biasa ya, elegan, agung ya. Tuhan itu agung. Bayangkan, pikirkan, dia menciptakan, saya katakan, pribadinya. Dia ciptakan sosok manusia yang bisa mewakili dirinya, karena Allah tentu tidak kelihatan ya. Makanya Allah itu sifatnya jamak, komunitas, ya, adanya komunitas. Allah menciptakan manusia yang dari tiada, dari ketiadaan menjadi ada, lalu diberi pribadi, ya, ya, pribadi yang elegan, yang cerdas, yang cakap, bisa berpikir, bisa mempunyai pikiran, bisa ada feel, ya, rasa, bisa ada keputusan, ya, progresivitasnya, dinamisnya, dan manusia itu diciptakan bukan setengah jadi, tapi sempurna. Maka itu dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kejadian pasal 1 diakhiri dengan kalimat sungguh amat baik. Ya, jadi apapun yang Allah ciptakan sungguh amat baik, apalagi human, apalagi pribadinya itu pasti sungguh amat baik. Kalau alam semesta saja sungguh amat baik, tertata rapi dan tertata dengan indah, apalah lagi pribadinya, yaitu saudara dan saya. Nah, inilah yang Tuhan ingin harapkan. Ya, pribadi-pribadi inilah yang Tuhan harapkan. Maka ini namanya my hope ya, my hope community. Orang-orang yang diharapkan Tuhan, orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bukan saja kita seperti pada umumnya, kami percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Ya, percaya, bagus, that is good, ya, very good. Tapi tidak ada kontribusi, tidak ada dampaknya bagi Tuhan. Memang selayaknya itu manusia bukan saja percaya, tapi manusia itu harus memang ada relasinya. Makanya ada komunitas. Harus ada relasinya dengan Tuhan. Gitu. Wah, ini maaf ya, dari tadi belum direkam ya. Apakah sudah direkam, Bella? Sudah, Pak Amin. Sudah ya, sudah direkam ya? Sudah. Oh ya. Supaya nanti bisa didengar ulang ya, gitu. Bisa kita ulangi lagi. Jadi pendahuluan saya ini, saudara-saudara, dari latar belakang My Hope ini kita melahirkan satu pernyataan, satu pemikiran yang logis, satu pemikiran yang dewasa, satu pemikiran yang seperti Allah kehendaki. Kita bukan Kristen anak-anak lagi ya. Kita bukan Kristen yang mohon-mohon Tuhan. Memang itu baik, ya, itu baguslah, itu memang. Tapi itu untuk Kristen yang katakanlah awal mula-mula ya, mengenal Tuhan. Tapi ini sudah 2000 tahun loh Tuhan. Yesus datang menjadi manusia. Yesus sudah mati di salib dan Yesus sedang ada di surga. Masakan kita masih tidak mengerti apa yang menjadi skenario besar Tuhan. Jadi kita ingin dikembalikan kepada apa yang Tuhan inginkan, yaitu manusia yang seperti Allah kehendaki. Manusia sebelum Adam jatuh. Apa itu? Manusia yang bisa dipercaya. Manusia yang bisa dipercaya oleh Allah. Jadi kalau orang berkata sekarang,
aku percaya Tuhan, ya. Aku mau percaya pada Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin ngomong begini, saudaraku ya. Sebenarnya Tuhan ingin ngomong begini. Yang harus dipercaya itu bukan aku. Itu udah kudu, kata orang Jawa itu kudu, mutlak. Nggak bisa manusia nggak percaya. Tapi yang Tuhan inginkan bukan percayanya, relasinya. Justru yang harus bisa dipercaya itu kamunya, gitu, manusianya yang harus bisa dipercaya, bukan Tuhannya. Kalau Tuhan pasti tidak benar. Tuhan udah pasti absolut benar. Tuhan nggak mungkin tidak bisa dipercaya. Tuhan pasti bisa dipercaya. Tapi yang teringinkan adalah kamunya yang harus bisa dipercaya. Begitu, saudaraku. Ya. Nah, ini memang sedikit agak filosofis, tapi inilah kebenaran-kebenaran yang termuat, yang tersembunyi di dalam pernyataan Alkitab itu. Jadi Tuhan inginkan. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Kita mulai mengerti sekarang. Oh, ketika manusia jatuh dalam dosa itu, ternyata apa? Manusia tidak mampu mengemban tanggung jawab yang Allah percayakan. Orang bisa korupsi, kenapa tuh Bapak Ibu? Orang bisa koruptor, menjadi koruptor, korupsi kenapa? Pertama pasti ada kesempatan, betul? Ya, kalau tidak ada kesempatan, misalnya maaf ya, pemulung, apa yang mau dia koruptor? Misalnya nih contoh ya, koruptor nih, pemulung bisa nggak jadi koruptor? Dalam keadaan dia sebagai pemulung. Apa yang mau dia korupsikan? Karena tidak ada. Ya tidak ada ya kesempatan. Tapi kenapa orang bisa jadi koruptor? Karena di kiri kanannya ada peluang, ada kans gitu. Nah, ini yang maksudnya harus bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi orang dipercaya oleh Tuhan itu bukan saja bicara soal finansial ya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sebenarnya Tuhan sangat ingin memberkati Bapak Ibu kalau soal finansial, tapi itu bukan menjadi main message, bukan menjadi hal yang pokok bagi Tuhan sekarang. Yang menjadi pokok bagi Tuhan adalah pribadi batiniah kita. Nah, ini catat ya, saudaraku, pribadi batiniah kita yang kita tidak dapatkan dari bangku kuliah, bangku sekolah, di perusahaan. Tidak ada. Hanya kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Pribadi kita yang Tuhan inginkan. Ya, yang bisa dipercaya oleh Tuhan, sehingga dimanapun kita ya bisa dipercaya gitu. Oke. Nah ini ya, jadi gereja nanti kita sharing ya Bapak Ibu. Jadi gereja bukan soal sebuah bangunan ya. Sekarang kita masuk, jadi ternyata oh gereja itu bukan gedung ya. Ya memang bukan, sejak zaman dulu pun bukan. Gereja itu orang, saudara dan saya, gereja kita ini. Orang Israel dipimpin Tuhan itu jalan terus 40 tahun itu di padang, nggak ada bangunannya, saudaraku. Gereja itu itulah orang manusia-manusia yang berjalan itu, ya individunya. Ya. Jadi bukan gedungnya. Tetapi ketika ada orang percaya seperti saudara saya, satu kali nanti kalau sudah pandemi ini berakhir, mungkin kita perlu tempat ya untuk kita boleh ngopi lah ya, tempat kita ngopi. Tempat kita ya tegur sapa lah. Nggak tahu masih boleh salaman apa enggak. Ya, saya sih tidak yakin ya, nanti orang setelah pandemi ini orang nggak mau salaman lagi. Karena walaupun pandemi sudah ada, traumanya masih ada. Ya, benar enggak Ibu Delima? Ya. Pandemi sudah tidak ada, kita mau salaman sekarang pun jadi takut. Aku percaya itu nanti. Apalagi mau cipika-cipiki, wah lebih baik jangan dah. Cari gara-gara itu. Nah, kalau zaman sebelum COVID, orang pelukan, ketemu, kehangatan, ya, bisa ciuman, cipika-cipiki, bisa salaman. Tapi itu tidak menunjukkan orang itu dekat loh, saudaraku. Tapi justru itu bisa menjadi alat manipulatif kan. Ya, orang shalom ketemu ya, kelihatannya akrab ya. Tapi ujungnya pinjam duit, pernah nggak begitu? Halo shalom ibu, apa kabar? Ya Pak, aduh luar biasa. Bisa pinjam duit enggak? Nah itu kan. Jadi dimulai dengan itu tidak bisa. Nah tapi lebih baik begini, natural. Apa yang ada di hati kita, walaupun kita tidak mesraan kelihatan shalom, cipika-cipiki. Ingat nggak Yudas? Yudas itu bagaimana cara dia mengkhianati Tuhan? Dia cium Tuhan, cipika-cipiki, shalom katanya, cipika-cipiki. Tuhan jawab, Tuhan terima juga shalomnya. Tapi Tuhan bilang, apakah dengan ciuman kau menyerahkan aku? Nah, gitu ya. Ini nggak ada kaitannya sebenarnya, saudaraku. Ini saya ingat aja. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan performance. Tidak boleh tertipu dengan kehangatan seseorang.
tidak boleh tertipu dengan keramahan semu, ya, keramahan semu, ya. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu cerdas, kamu pandai. Jangan tertipu begitu, saudaraku. Itu tidak terlalu penting, ya. Kalau orang masih membutuhkan itu, sakit jiwa dia. Ya, ibu cantik, ya, padahal tidak cantik. Begitu ibu cantik, ya, senang juga, sakit jiwa itu namanya. Jadi orang sakit jiwa itu bukan yang ada di kerangkeng di mana itu, Jelambar, ya. Ya, bukan di Grogol situ, ya. Tapi orang sakit jiwa itu ya ada di mana-mana kalau dia masih membutuhkan penghormatan, penghargaan, nilai. Nah, ini manusia-manusia seperti ini harus dirombak, harus diperbaiki. Itu tidak mudah, saudaraku. Ya, jadi gereja bukan soal gedung, ya. Ya, tapi ya mungkin menurut saya nanti kalau kita ketemu pun kita nggak mungkin mau salaman lagi loh. Walaupun tidak ada COVID loh. Kira-kira benar nggak ini, saudaraku? Ya, kira-kira iya, kita salaman tuh jadi kayak momok. Ya kan? Nanti habis salaman cuci tangan. Tersinggung lagi orang kan, habis apa cuci tangan. Jadi aneh, zaman sekarang dan zaman aneh. Ya, udah bukan zamannya begitu lagi, ya. Bukan zamannya, ya, udah sangat berubah sekarang, ya. Nanti kalau ketemu kita nggak mau pelukan juga, nggak mau cipika-cipiki. Nanti cari marah-marah gara-gara kan, habis cipika-cipiki kita ngap-ngapan nafasnya. Kirim tabung oksigen lagi, ya kan? Tabung oksigen nggak ada, tabung gas dikirim juga nggak apa-apa, ya napasnya pakai tabung gas biar sekali meledak gitu loh, saudaraku. Ya kan? Nah, saudaraku, jadi gereja itu kita seperti ini ya gereja. Jadi kita tidak usah berharap nanti rame-rame kita kumpul. Ya puji Tuhan, kalau one day kita bisa sharing bersama. Saya sangat suka juga, ya, senang, ya, bisa kumpul, bisa. Tapi harus benar-benar tulus, ya. Harus benar-benar tulus, penuh ada rasa. Saudara bisa tahu, ya, kalau kita ketemu orang yang tulus tuh sama tidak tulus, bisa ketahui enggak? Saya rasa bisa, ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang basa-basi, ya, basa-basi, bisa bedakan enggak, saudaraku? Bisa lah, ya. Atau kita ketemu orang yang baik, orang yang tulus, itu bisa, pasti bisa, ya. Kecuali kita sama-sama punya motivasi yang tidak baik, itu juga bisa juga, ya. Jadi gereja adalah bukan soal bangunan, tapi bangunan kita ini loh, jiwa ini, ya, pribadi kita masing-masing yang Tuhan inginkan. Oke, bisa dibaca, Bapak Ibu, bisa, ya? Bisa enggak? Ibu Yulia bisa lihat ini slide saya? Bisa. Ya, jadi 1 Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Siapa? Ya kita ini, saudaraku. Jadi ini bukan hal yang jauh, jauh siapa ini orang Israel. Bukan, kita. Kita ini, saudaraku. Kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Ya, imamat, kita ini imam. Jadi Bapak Ibu tidak ada perbedaan, ya. Oh, dia pendeta. Oh, dia full timer. Oh, dia aktif di gereja. Saya jemaat awam. No, nggak ada lagi. Sama, saudara dan saya itu sama. Tuhan tidak menebus orang, oh Tuhan tebus imam-imam, Tuhan tebus jemaat saja. Tidak, Tuhan tebus manusia. Kita ini, saudaraku, makanya kita menjadi imamat. Ya, kita menjadi imam atas diri kita sendiri. Semua orang bisa berhadapan dengan Tuhan ketika tabir suci bait Allah terbelah menjadi 2. Semua orang bisa akses. Amin, saudaraku. Semua orang bisa akses. Semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Nggak ada lagi, oh dia orang suci. Nggak ada, kita semua orang suci. Orang suci itu kita, saudaraku, yang menyucikan diri kita, ya. Dari cara berpikir, dari cara berucap, dari cara kita bertindak. Itu orang suci. Orang suci itu bukan pakai baju putih-putih, bukan maaf kata, bukan seperti Clemens, kepalanya dibotakin gitu kan. Ya, orang suci, ya, orang suci itu nggak boleh dandan, ya, lidah, ya, bibirnya pucat gitu, ya, kepalanya digundulkan, bukan, saudaraku. Tapi kalau untuk melambangkan dia punya kepercayaan tertentu, ya silakan saja, ya, silakan. Ya, kalau di perguruan di Buddha itu kan memang harus botak, saudaraku. Kenapa? Supaya tidak mengganggu, gitu. Apapun yang ada sekitarnya yang disingkirkan supaya dia fokus. Nah, itu filosofi mengapa di Shaolin itu harus botak. Bukan hanya tidak boleh, karena tidak boleh benar-benar harus fokus, gitu, ya.
Tujuannya benar, mulia. Nah, jadi saudaraku, orang yang ditebus Tuhan ketika kita menyerahkan hidup itu adalah imamat yang rajani. Ya, kita ini imamat yang rajani, yang berharga, karena kita ini adalah Allah-Allah dalam tanda kutip, Allah-Allah kecil yang Allah ciptakan, representasi dari Dia. Bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu, nah ini tugasnya, ada tugas nih, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Allah, dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Contohnya, Bapak Ibu gimana? Kita bisa melihat nggak orang di luar sana, dunia ini? Bisa. Tapi orang luar yang tidak mengerti kebenaran tidak bisa menerawang kita. Kita bisa menerawang dunia ini. Ya, lihat dunia ini, orang tidak mengenal Tuhan. Orang tidak butuh Tuhan lagi, saudaraku. Nah, tapi kita miris lihatnya. Tapi dia melihat kita seperti kampungan, ya apa? Kayak kurang kerjaan. Percaya kepada Allah yang tidak menolong. Allah ini kan Allah yang kamu percaya tidak menolong. Buktinya kamu sekarang kita lihat keadaan manusia. Makanya sekarang saudaraku ada dua kubu nih. Orang semakin dengan hukuman, dengan pernyataan, dengan apa pandemi yang melanda dunia ini, ada dua versi manusia sekarang. Ada yang berkata Allah tidak ada. Kalau Allah ada, mengapa manusia menderita? Satu sisi lagi ada yang berkata ini peringatan, seperti lagu Ebit ya. Ini peringatan kepada manusia supaya manusia bertobat mencari Tuhan. Tapi bagi saya tidak butuh sampai Tuhan memberi peringatan seperti ini. Mau apapun yang terjadi, iman kita tidak pernah bergeser. Betul, saudaraku? Mau pandemi, mau tidak pandemi, aku tetap percaya karena aku umat pilihan. Nggak ada urusannya dengan pandemi, nggak ada urusannya dengan kaya, nggak ada urusannya dengan miskin, nggak ada urusannya dengan apapun juga. Iman itu independen. Iman itu independen, tidak terpengaruh oleh kaya, miskin, sakit, sehat, bahagia, senang. No. Buktinya Paulus di penjara. Buktinya Petrus disalibkan, mati. Apakah imannya gugur? Kan tidak. Buktinya rasul-rasul Stefanus mati dirajam. Di mana Tuhan? Jadi iman itu independen. Iman itu tidak terpengaruh oleh mau sehat, mau sembuh, mau sakit, mau tidak ada pengaruhnya. Itu bagi orang yang mengerti bahwa dia adalah imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah, yang benar-benar kokoh, kuat, ya. Jadi ini yang membuat Rasul Paulus mengapa militan. Nah, ini yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara jangan minder. Seberapapun kita yang hadir saya lihat ada berapa? 22 orang di perdana ini. Kemungkinan kalau bisa minggu depan kita bertambah lagi, puji Tuhan kalau bisa bertambah, ya kita tidak mengharapkan banyak juga, tetapi kita inginkan orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, saudara dan saya, memberitakan perbuatan yang luar biasa. Dengan apa kita memberitakan Tuhan? Dengan hidup kita. Ya. Lalu ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ya, kita dulu bukan, kita tidak mengenal Allah karena tertutup mata rohani kita. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, ini mujizat. Ini mujizat. Kita bisa percaya itu luar biasa. Ini mujizat. Ini tidak bisa diformulasikan. Ya, saya, Bapak Ibu, mengapa bisa percaya? Ini kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, tapi tidak boleh setitik, harus berjalan terus ya. Kamu bukan sekarang menjadi umat yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang memperoleh belas kasihan. Yaitu kita ini, saudaraku ya, mendapat kasih karunia, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Yang berikut adalah masih ada nggak slide ini? Nah, ini Injil Lukas, tidakkah Allah membenarkan orang yang tadi ya, saya sudah singgung ini. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia dapati iman di bumi? Artinya iman di sini orang yang bersekutu, sungguh-sungguh berharap menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, baik dia sehat maupun sakit, kaya atau miskin, laki atau perempuan, dia bersekutu dengan Tuhan. Itu Tuhan inginkan. Nah, gereja yang diharapkan adalah gereja yang bersaksi tentang Tuhan, bukan bersaksi tentang diriku ya, bukan bersaksi tentang gerejaku, bukan bersaksi aku hebat, bukan. Yang bersaksi tentang Kristus. Ya, wanita di Perigi Yakub itu dia bersaksi tentang Kristus. Dia tidak bersaksi apa-apa. Ya. Nah, ini orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi gereja yang diharapkan adalah gereja yang bersaksi tentang Tuhan melalui hidup kita ya. Melalui hidup kita tadi, hidup yang bagaimana? Cara berpikir, cara berucap,
dan cara kita bertindak, keputusan kita. Di situ kita menampilkan siapa Tuhan kita, yang membawa orang percaya memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Nah, ini ayat yang bagus, saudaraku. Di Injil Yohanes 4 ayat yang ke Yohanes 4 ayat yang ke Yohanes 4 ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan padanya karena perkataan perempuan itu. Perkataan perempuan itu. Siapa perempuan ini? Maaf kata, pelacur. Perempuan ini perempuan yang tidak dihargai oleh orang-orang Samaria, ya, yang tidak ada artinya dulunya, tapi dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengenal, dia mendengar firman, sehingga membuat dia bersaksi kepada orang lain, ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku, dia ngomong begini, Tuhan mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Jadi Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Jadi Tuhan tahu setiap kehidupan kita, saudaraku. Nah, ini kesaksian kita. Kesaksian kita adalah Tuhan tahu siapa diri kita. Ya, Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Ini kesaksian hidup kita yang setiap pribadi, dan itu otomatis akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, oke, saudaraku. Saya kira cukup ya. Ini ayat yang pendukungnya. Oke, jadi ini tadi kelanjutan di Yohanes pasal percakapan dengan perempuan Samaria yang menjadi bertobat, ya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Nah, ini jadi tadi perkataan perempuan, sekarang perkataan Yesus, ya. Jadi orang membawa orang kepada Yesus. Ini mendengar, bukan mendengar lagi suara Tuhan yang diwakilkan oleh pendeta, tapi pribadi orang mendengar suara Tuhan sendiri. Amin, saudaraku. Jadi saudara jangan mau lagi dengar orang bilang, aku dengar suara Tuhan. Enggak, aku juga bisa dengar suara Tuhan. Gitu. Bukan hanya kamu, tapi aku juga bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih hanya wanita yang diperigi, tapi Tuhan pilih semua orang Samaria. Semua orang Samaria bisa mendengarkan Tuhan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini renungan saya buat pagi hari ini. Semoga kita sama-sama diberkati Tuhan. Baik, puji Tuhan. Saya harap ada pertanyaan. Saya stop share screen. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau sharing. Saya tidak mau kita hanya dengar satu pihak, tapi kita biasakan ya komunitas ini, kita biasakan komunitas yang hidup. Jadi bukan pendeta saja yang ngomong, tapi Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu juga pendeta ya. Kita bicara, ya, sharing sama-sama. Kalau ada yang mau bertanya, silakan juga boleh bertanya. No, ada 23 partisipan ya. Tidak ada, Bu Lucia, silakan Bu Lucia ambil alih, Bu Lucia. Kalau tidak ada, nanti Bu Lucia ambil alih, dan saya minta dengan hormat Bapak Tommy boleh berdoa untuk persekutuan ini. Ya, masih di mute itu. Dibuka aja Bella. Dibuka aja. Apakah ada suara yang ini? Dibuka aja. Ya, terima kasih Pak Amin untuk firman Tuhannya yang hari ini sangat menguatkan kita. Dan ada pengumuman, selamat datang buat teman-teman, sahabat terkasih yang sudah hadir di Zoom ini. Iya. Kiranya minggu depan kita kembali bersama-sama beribadah di tempat ini, di tempat Zoom Community, My Hope Community. Kita akan tetap mengundang Bapak Ibu terkasih untuk bersama-sama hadir di ibadah My Hope Community. Minggu depan nanti kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Mai Amin, dan kami akan mengirimkan link Zoom-nya di hari Rabu. Jadi nanti hari Rabu, dan kita bisa mengundang teman-teman kita yang lainnya. Karena kan Rabu itu masih ada waktu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, atau sampai 4 hari deh, 4 hari. Jadi kita
masih bisa mengundang nih, yuk teman-teman kita berkomunitas jam 11 di My Hope Community. Itu aja pengumuman hari ini. Nanti mungkin nanti kita juga akan mendapatkan rekaman khotbah. Yang penting rekaman khotbahnya untuk diberikan dan kita mempelajari sesudah ibadah ini, dan kita mendengarkan firman dan bisa kita bagikan ke tempat-tempat lain, ke teman-teman yang rindu bergabung di My Hope Community. Itu aja, Pak Amin, ada tambahan kira-kira? Ya, saya rindu sebenarnya di ruangan ini kita bisa tanya jawab sebenarnya sih. Kita harus biasakan ada tanya jawab supaya lebih hidup. Jadi khotbah ini mungkin bisa didengar, nanti kalau minggu depan ada yang tidak bisa atau yang tidak paham atau mau sharing kan juga boleh gitu. Jadi kita harus sama-sama belajar ya, Bapak Ibu. Dan ke depan nanti mungkin tidak hanya saya yang khotbah, tapi saya akan mengajak hamba-hamba Tuhan lain, kawan-kawan saya, seperti para dosen atau pendeta, kita bersama-sama ya. Jadi kita ingin menciptakan suasana di My Hope Community ini adalah benar-benar menjadi harapan bagi banyak orang, menjadi harapan Tuhan, menjadi harapan bagi banyak orang juga. Kita saling sharing, saling membagi. Ya, ada teman saya, ada pendeta Dr. Mike Friend di sini. Mana pendeta Mike Friend? Saya ingin perkenalkan. Masih hadirkah dia? Beliau. Ini pendeta Dr. Michael Friend. Sorry Boksu, saya masih di luar, tapi saya sambil dengar. Mungkin Boksu bisa sapa pendeta Ruli terlebih dahulu. Saya lihat ada pendeta Ruli tadi. Iya, ada. Ini saya lihat juga ada Dr. Ruli Simorangkir. Abang, saya panggilnya Abang dan lebih akrab. Iya Pak. Yo. Saya di rumah ini Pak. Iya, harus di rumah Pak, harus di rumah Pak. Nggak boleh di jalan Pak, nggak boleh kayak McFriend itu di jalan itu. Iya, halo semuanya. Ya, silakan. Kalau nanti suatu hari bisa gabung, bisa sharing, apalagi ada tanya jawabnya, jadi lebih menarik. Iya, saya merasa appreciate ada Bang Ruli mendengarkan saya Dengar tadi. dong. Iya kan ini kan pelayanannya Pak Amin nih, saya pengen dengar. Iya. Dan bagus loh Pak, terima kasih ya firman Tuhan. Puji Tuhan Bang Ruli. Ya, nah ini Bapak Ibu, ini senior kita, ya senior kita bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jadi ada Bang Ruli, nanti ada lagi kawan-kawan yang lain yang jago-jago yang lain itu masih banyak sekali. Tuhan berkati semuanya ya Pak ya. Ya, Pak Bang Ruli, terima kasih Bang Ruli. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, siapa lagi ya? Pak Miko tadi, Pak Miko masih hadir ya, Pak Miko. Shalom Pak Miko. Shalom, teman-teman Pak Lai, Bang Ruli, shalom. Pak Miko, Pak. Udah nggak ketemu berapa tahun ya? Iya. Oke. Baik, itu pengumuman kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Saya kembalikan lagi ke Bu worship leaders kita, Ibu Lucia. Silakan Bu Lucia. Masih di mute itu, Bu Lucia. Oke. Terima kasih buat Pak Amin, Bapak Gembala My Community, juga Ibu Yulia sebagai sahabat saya juga, dan teman-teman terkasih. Yuk kita mau tutup ibadah kita dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Nanti saya minta dengan hormat Pak Tommy masuk dalam doa penutup dan doa berkat disampaikan oleh Bapak Gembala. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati, kami boleh mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu untuk hari ini Tuhan. Segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan, membuat kami semakin mengerti bagaimana kami harus hidup Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diharapkan oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ya Roh Kudus yang terus memimpin, karena kami tidak mau Tuhan hanya sekedar mengerti,
paham akan kebenaran firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati juga Pak Lai Amin Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai Pak Lai Amin ini semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Pengurapan-Mu yang sempurna selalu nyata di dalam kehidupannya. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati seluruh aktivitasnya, berkati kesehatannya, keluarga besarnya, anak istrinya Tuhan berkati. Tuhan singkapkan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang Pak Amin sampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami serahkan juga para pelayan yang terlibat di dalam My Hope Community ini Tuhan, biar mereka boleh semakin bersemangat, semakin berunity di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh semakin kuat di dalam melayani Engkau untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Kami serahkan juga jemaat yang hadir hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun pergumulan yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah perekonomian, atau bahkan sakit penyakit, atau mungkin yang saat ini sedang terpapar penyakit COVID, kami percaya Tuhan yang akan terus menolong mereka. Karena kami percaya kami mempunyai Allah yang besar, sehingga setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan, kami boleh semakin dibentuk, kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga My Hope Community ini ke dalam tangan-Mu, biar My Hope ini boleh menjadi gereja, boleh menjadi wadah, boleh menjadi tempat yang dipercayakan oleh Tuhan, sehingga setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, mereka boleh menjadi jemaat yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya. Sebelum kami tutup ibadah ini Tuhan, kami akan siapkan hati untuk menerima berkat yang terindah dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Silakan. Mari Bapak Ibu, kita dengan iman percaya kita, dimanapun kita berada, kita membuka hati, kita angkat tangan kita sama-sama dengan iman. Terimalah segala berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, rahmat, kasih sayang, penebusan dari Juru Selamat kita Yesus Kristus dalam dan persekutuan dalam Roh Kudus menuntun saudara, memberi hikmat, kecerdasan, dan sukacita, penghiburan, menolong saudara dan saya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala berkat Tuhan. Dengan iman percaya kami. Haleluya. Amin. Amin. Foto dulu. Boleh foto dulu, silakan. Bella bisa tolong? Bisa Pak Amin. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin yang bisa dinyalakan kameranya dipersilahkan untuk dinyalakan karena kita akan masuk ke sesi foto bersama. Oke, baik Bapak Ibu, saya hitung 1 sampai 3 ya. Ada yang di bawah belum nyala ya, siapa? Ibu Tommy, Pak Tommy siapa? Mana? Pak Tommy? Oh ada, sudah Pak Tommy ya? udah. Oh iya. Oke. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Ya, Pak Edwin, terima kasih. Mary, Tenu, terima kasih sudah hadir. Yuni. Clement, terima kasih Clement. Ya, Pak Sudi, Bu Anita. Terima kasih ya Pak. Bu Delima, dengan Bapak, ya. Ya. Kalau Davin hampir setiap hari ketemu saya Pak di sini. Ya. Oke, kita pamit ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati semuanya.